Wanawangna rimalasti kaing ilang panjati awan. Setelah bayi itu lahir langsung dipotong ari-arinya, dan ari-ari ini langsung dimakan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Selamat datang, semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini mengenai beberapa kejadian persalinan seseorang yang dibantu oleh jin atau di sebuah rumah sakit yang ternyata rumah sakit tersebut telah ditutup ya, atau dipindahkan ke tempat lain. Seperti yang terjadi di Boyolali ketika itu di Banyudono. Jadi rumah sakit umum daerah Banyudono ada beberapa orang, 2 keluarga kalau tidak salah, itu dibantu persalinannya di rumah sakit tersebut, dan di situ mereka melihat rumah sakit tersebut seperti rumah sakit biasa ya, masih normal dengan aktivitas yang normal, dan mereka tidak menyadari bahwa rumah sakit Banyudono ini sudah ditutup, dan ketika itu akan dipindah ke lokasinya ke Andong. Nah, di awal cerita tadi ada sedikit potongan video yang akan saya ceritakan nanti di belakang, dan yang saya ceritakan kali ini adalah peristiwa yang terjadi di Mojokerto. Nah, sebelum menceritakan cerita yang terjadi di Mojokerto ini, saya ingin menceritakan sedikit kejadian yang terjadi di masa Rasulullah yang mungkin ada hubungannya dengan kejadian ini. Jadi suatu hari Rasulullah meminta sahabat-sahabatnya untuk berjamaah di masjid. Ketika itu ada salah satu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ketika itu karena dia buta, dia bertanya, apakah saya diizinkan untuk tidak sholat berjamaah karena saya buta ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah mengatakan, apakah kamu masih bisa mendengar?
suara azan, dan ketika itu Abdullah bin Umi Maktum mengatakan bahwa dia masih bisa mendengarnya. Jadi Rasulullah menyuruh Abdullah bin Umi Maktum kalau memang dia masih bisa mendengar azan, sebaiknya dia ikut berjamaah di masjid ya. Nah, ketika dia esoknya berangkat ke masjid, karena dia tidak bisa melihat ya, kakinya tersandung batu dan terjatuh sampai berdarah, dan akhirnya dia pun merangkak, berusaha terus tetap ke masjid sambil merangkak. Nah, keesokan harinya ketika dia keluar dari rumah, tiba-tiba dia ada digandeng oleh seseorang, dan seseorang ini mengantarnya sampai ke masjid. Besoknya orang ini kembali lagi menggandengnya dan mengantarnya ke masjid. Akhirnya karena saking rasa berterima kasihnya, Abdullah bin Umi Maktum ketika itu menanyakan siapakah pemuda ini, dan pemuda ini pun enggan menjawabnya ya. Jadi dia mengatakan namanya itu tidak penting. Setelah itu Abdullah bin Umi Maktum, bagaimana saya akan mendoakanmu kalau kamu tidak mau menyebutkan namamu. Jadi Abdullah bin Umi Maktum ini merasa sangat berterima kasih kepada pemuda ini dan ingin mendoakannya. Tapi lagi-lagi pemuda ini mengatakan kalau dia tidak butuh untuk didoakan. Akhirnya Abdullah bin Umi Maktum ini ketika itu merasa marah ya, karena ada seorang pemuda yang tidak membutuhkan doa, dan ini terkesan sangat sombong. Dan ketika itu setelah didesak, akhirnya pemuda ini pun mengatakan bahwa dia adalah iblis, kata pemuda ini. Dan ketika itu Abdullah bin Umi Maktum lebih terkejut lagi. Jika kamu adalah iblis, kenapa kamu menolong saya? Padahal seorang iblis ini seharusnya menghalanginya dia dari kebaikan ya, tapi dia malah selalu mengantarnya ke masjid. Akhirnya iblis ini bercerita, ketika Abdullah bin Umi Maktum pergi ke masjid di hari pertama dan dia terjatuh sehingga berdarah, ketika itu separuh dari dosa Abdullah bin Umi Maktum ini diampuni oleh Allah. Dan iblis ini tidak ingin separuh lagi dosanya diampuni oleh Allah gara-gara dia terjatuh, sehingga dia pun terus mengantarkannya ya. Dari cerita ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa sebaik-baiknya, seperti apapun mereka seakan membantu manusia, golongan mereka ini, iblis ataupun jin yang sengaja memunculkan diri di depan manusia, sebenarnya jin ini telah ada perjanjian dengan Rasulullah kalau dia tidak diizinkan untuk menampakkan dirinya kepada seorang muslim ya. Jika dia menampakkan dirinya, berarti dia ada niat sesuatu yang buruk. Sebaik-baik apapun yang dia lakukan, pasti ada niatan di belakangnya untuk menyesatkan manusia atau lain sebagainya, atau mungkin memberi suatu kesan sehingga manusia ini mensakralkan suatu tempat atau mengikuti apa-apa yang mereka inginkan, yang menjurus ke kemusyrikan kalau dalam agama Islam. Nah, langsung ke cerita. Jadi di Mojokerto ini ketika itu ada orangnya namanya Pak Suroso. Ketika itu istrinya namanya Patmi. Cerita ini ketika itu sempat diceritakan, beberapa diantaranya juga ada di media online yang nanti linknya akan saya sebutkan di deskripsi ya. Nah, Suroso ini
karena ketika itu istrinya sudah akan keluar bayinya, ketika itu sudah jam 11 malam. Akhirnya dia pun buru-buru membawa istrinya ke rumah sakit. Dan seingat dia ketika itu, dia teringat rumah sakit yang besar di Mojokerto, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Mojokerto ya. Jadi dia bawa istrinya ke situ. Dan sesampainya di Rumah Sakit Umum RSUD Mojokerto ini, di situ ada beberapa perawat yang langsung menyambutnya ya. Jadi rumah sakit ini kelihatan beroperasi seperti biasa, bersih. Tetapi saat itu dia melihat kondisinya lumayan sepi ya, jadi tidak ada pengunjung, hanya ada beberapa perawat. Setahu saya ceritanya seperti itu ya. Jadi akhirnya dibawalah istrinya ini, ditaruh di kursi roda, lalu segera dibawa ke ruang persalinan. Nah, setelah dia dibawa ke ruang persalinan, Suroso ini disuruh menunggu di luar ya, jadi tidak diizinkan untuk masuk, dan dia pun menunggu di luar. Di situ dia menunggu beberapa saat sambil melihat kondisi di sekelilingnya yang lumayan sepi. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dan pergi belanja jajan di warung di luar rumah sakit ya. Nah, Padmi ini ketika dibawa ke ruangan tersebut, dia merasa aneh. Jadi ketika dokter yang menangani dia datang, seluruh rasa sakit di perutnya ini tiba-tiba hilang, dan dia merasa tidak sakit sama sekali ya, dan merasa sangat nyaman di situ. Dan akhirnya persalinannya dibantu tanpa rasa sakit. Dan tiba-tiba Padmi ini merasa sangat mengantuk ketika itu. Dan ketika dia setengah sadar, setengah tidur, dia melihat sesuatu yang sangat aneh. Jadi dia melihat dokter dan perawat di situ setelah membantu persalinannya, dia memotong pusar dari bayinya Padmi, lalu memasukkan ari-ari ini ke dalam mulutnya. Jadi setelah bayi itu lahir langsung dipotong ari-arinya, dan ari-ari ini langsung dimakannya. Tapi ketika itu karena Padmi sudah merasa sangat mengantuk, antara sadar dan tidak sadar, dia tidak terlalu memikirkan apa yang dilihatnya ya, karena dia merasa mungkin itu hanya karena dia sudah berada dalam posisi tertidur ya, setengah tidur, sehingga apa yang dilihatnya tidak terlalu dipercaya oleh Padmi ini. Nah, sekarang ke Suroso. Jadi Suroso ini tadi keluar dari rumah sakit, di situ dia jajan di warung di situ, dan karena penjual di warung tersebut baru pertama kali melihat Suroso, dia pun bertanya, Mas, emasnya dari mana? Akhirnya Suroso pun bercerita kalau dia sedang mengantar istrinya untuk bersalin di rumah sakit. Dan si penjual ini pun bertanya,
di rumah sakit mana, dan Suroso pun menceritakan kalau sedang ada di rumah sakit sebelah, di rumah sakit RSUD Mawardi, RSUD Mojokerto ya. Nah, ketika disebut seperti itu, pedagang ini pun sangat terkejut. Loh, emasnya benar-benar mengantarkan bersalin di rumah sakit RSUD 11 itu. Dan Suroso pun mengatakan, iya benar, sekarang istrinya sedang ditangani oleh perawat. Dan ketika itu pedagang ini pun mengatakan, loh, rumah sakit itu kan sudah tutup. Jadi rumah sakit RSUD Mojokerto yang di situ, yang di tempat Suroso datang ini, yang ada di Gajah Mada ya. Dan saat itu sudah dipindah ke Prajurit Kulon lokasinya. Ketika diberitahu seperti itu oleh pedagang di warung ini, Suroso pun secepatnya langsung pergi ke rumah sakit tersebut, dan ketika dia datang dan masuk ke rumah sakit tersebut, dia sangat terkejut. Jadi rumah sakit ini terlihat lama sudah tidak dipakai dan kondisinya sudah sangat terbengkalai, juga gelap, dan dia pun menyusuri lorong-lorong yang dia yakini di situ tadi dia mengantar istrinya, dan sampailah dia di ruang di kamar jenazah ya. Jadi dia tadi ternyata mengantar istrinya tadi dibawa ke ruang bersalin tadi, ternyata itu adalah kamar jenazah. Dan ketika dia masuk ke kamar jenazah tersebut, dia melihat istrinya sedang tidur sambil mendekap bayinya ya di salah satu ranjang di situ, di bekas kamar jenazah tersebut. Dan Suroso pun segera membangunkannya dan membawa istrinya dan bayinya yang baru lahir tadi segera keluar di rumah sakit tersebut dan dibawa pulang. Dan mereka ketika itu merasa bersyukur ya, karena yang penting anaknya sudah lahir dengan selamat, tanpa perlu membayar dan tanpa perlu dan tidak ada hal-hal yang buruk lainnya. Hubungan dari cerita ini dengan cerita Abdullah bin Umi Maktum tadi, ada kejadian tertentu yang seakan-akan jin ini membantu manusia, atau mereka menampakkan diri di depan manusia untuk membantu manusia, tapi mungkin ada sesuatu yang keburukan yang lebih banyak yang akan terjadi di belakangnya. Setelah kejadian-kejadian seperti ini, biasanya akan banyak orang mendatangi. Ketika kejadian itu viral, akan banyak orang mendatangi tempat tersebut ya, untuk sekedar mencari tahu, selfie, atau yang pemburu supranatural atau kekuatan yang gaib. Mereka akan menganggap tempat tersebut tempat yang keramat atau apalah, yang akhirnya mengundang kesyirikan, khususnya bagi penganut agama Islam. Nah, sedangkan video di awal film tadi itu sebenarnya kejadian yang baru saja terjadi di Samarinda. Jadi ada sebuah mobil ambulan yang tiba-tiba berjalan sendiri, tetapi jalan tersebut sebenarnya jalan yang datar rata, sehingga tidak mungkin sebuah mobil yang sudah parkir dan berhenti dan dimatikan itu bisa berjalan sendiri, karena tidak mungkin dia akan
merosot ke bawah atau seperti apa ya, karena itu jalannya datar. Dan konon cerita sopirnya, dia biasanya ketika mengantar jenazah, dia selalu setelah mengantar itu mencuci mobilnya ya. Tetapi di hari itu setelah mengantar seorang jenazah, dia tidak sempat lagi mencuci mobilnya, dan kejadian aneh itu pun terjadi. Wallahu a'lam. Bisa jadi ini hanya kebetulan, bisa jadi ada sesuatu hal yang gaib ya. Mungkin ini saja cerita yang saya ceritakan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.